A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya. Pada kesempatan ini masih diizinkan, masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk kembali membuat sebuah konten video. Dan yang selanjutnya, salam serta salawat tidak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita semuanya, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan tentunya kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. 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 Allah ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi ingin mengangkat sebuah kondisi yang hari ini kami rasakan. Ini salah satu materi yang sudah kami bahas dalam tim, sehingga kami angkat dalam konten. Jadi kami merasa dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi bahwa kondisi saat ini bangsa kita akan menghadapi satu pesta demokrasi yang besar, pemilihan kepemimpinan untuk memimpin negara ini. Dan kita tahu bahwa 2 periode ke belakang kita baru saja dipimpin oleh sosok yang ya cukup besar simpati dari rakyat dan memang bisa mewakili rakyat. Dan ini akan diadakan pergantian sekitar tanggal 14 Februari kalau saya tidak salah, berarti berkisar sekitar 3 minggu lagi ya, 3 minggu atau 20 hari kurang lebih. Tapi kami walaupun kami tidak ikut campur dan kami memang dilarang untuk bergelut di bidang politik, kami tidak masuk ke dalam ranah politik, cuma secara efek sosial, efek yang dirasakan di bawah ataupun di lingkungan sekitar kami sendiri itu sangat berbeda sekali dengan apa yang biasanya terjadi pada saat-saat menghadapi kondisi yang sama atau pemilihan presiden dan seluruh wakil rakyat. Itu biasanya sangat begitu ramai, sangat begitu gegap gempitanya, bagaimana mereka memperjuangkan ya masing-masing keyakinannya untuk memenangkan keyakinannya mereka masing-masing. Ini banyak diberitakan di media sosial, walaupun itu tidak terlalu gegap gempitanya tidak terasa seperti biasanya. Ada satu yang kami rasakan itu menurut kami itu tidak normal ya. Artinya nggak seperti ini harusnya. Sangat sepi, sangat senyap. Begitu sepi, begitu senyap, tidak terlihat gegap gempitanya. Padahal ini pesta demokrasi, makanya kenapa dikatakan pesta. Karena memang gegap gempita. Begitu banyak hal-hal yang kita rasakan efek-efek di masyarakat. Apapun itu. Tapi di pemilihan presiden saat ini 2024, padahal kalau secara momen itu sangat banyak sekali dari para mungkin teman-teman kita di luar sana yang mengatakan bahwa 2024 itu sebagai satu batu loncatan, suatu momen yang luar biasa. Tapi itu tidak terlihat efeknya di gegap gempita itu. Nah, kami akan mencoba melakukan mediumisasi dengan kita akan berdialog dengan goib yang paham dengan kondisi ini. Kita akan melihatnya dari sisi goibnya. Secara kasat mata yang kami lihat seperti itu. Cuma entah seperti apa untuk hal goibnya. Apakah memang ada sesuatu yang sedang dirahasiakan atau sesuatu yang sedang terjadi yang kita sendiri nggak tahu apa itu.
karena saya sendiri mendapatkan ada sedikit informasi dari hasil dialog kami di tim bahwa baru kali ini katanya untuk untuk pihak polisian, TNI, artinya yang mempunyai tugas kewenangan sebagai pengamanan itu diberikan satu latihan khusus gitu ya Kang. Ada satu pelatihan khusus yang selama ini juga mereka itu tidak pernah mendapatkan pelatihan itu seperti yang sekarang. Pelatihan khusus untuk pengamanan. Padahal secara riak-riaknya itu kita sama sekali tidak melihat riak-riaknya sama sekali seperti dulu. Jadi ada satu yang sangat kontras di sini dengan kondisi yang sangat sepi, yang sangat damai, saya rasa sangat damai. Itu ada persiapan yang saya anggap berlebihan. Kenapa? Karena pada momen-momen sebelumnya itu tidak pernah diadakan pelatihan khusus seperti itu. Ya kalau gladi resik untuk pengamanan sudah biasa, tapi ini lebih dari itu. Dan ini informasinya ya ya pokoknya ada informasi seperti itu. Artinya apa kaitannya dengan persiapan yang begitu luar biasa dari sisi pengamanan tapi dengan kondisi yang sangat sangat sepi dan damai ini. Begitu berarti Kang ya. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menguak misterinya, ada apa semuanya di balik itu semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Amin. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada para sedulur semuanya yang selama ini sudah selalu setia menonton video-video kami dan memberikan motivasi dan semangat yang positif untuk kami sehingga kami terus menghadirkan video-video pilihan yang mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa diambil. Dan seperti biasa saya sudah ditemani oleh saudara kita dengan Kang Iwan Herianto. Siap Kang? Siap. Kita mulai. Bismillah. Kita mulai para sedulur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha masuk menyusup, mengganggu ataupun memberikan informasi yang salah tentang apa yang akan kami bahas pada kasus ini, semuanya akan terbentak neraka jahanam. Allah hanya goib yang berkepentingan yang saya tarik yang bisa masuk menguasai tubuh mediator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya mohon hadirkan, saya tarik goib yang paling mengetahui tentang kondisi yang tadi saya ceritakan panjang lebar, dimanapun, siapapun, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, yang bisa menjelaskan kondisi saat ini tentang sepinya kondisi dan ramainya persiapan untuk menjelang pemilu. Tertarik masuk dengan rasa Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Energinya sinkron dengan tubuh media, sinkron menguasai tubuh mediator. Saya izinkan sepenuhnya menguasai. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau saya boleh tahu dengan siapa saya berbicara. Saya ditugaskan untuk menjaga kondisi nanti persiapan beberapa minggu lagi. Kalau saya boleh tahu panjenengan ini dari bangsa apa? Dulu saya bangsa Siluman. Dulunya bangsa Siluman. Iya, betul. Lalu sekarang? Sekarang sudah berwujud seperti manusia. Berwujud seperti manusia.
Ya mungkin kalau secara status tetap Anda siluman, cuma wujudnya Betul, yang berubah, gitu maksudnya. betul. Dulu waktu masih menjadi siluman wujudnya apa? Harimau Harimau, harimau apa? hitam. Harimau hitam. Lalu Anda berubah menjadi wujud seperti manusia itu karena Anda masuk menjadi Muslim. Betul. Siapa yang muslimkan Anda? Saya dimuslimkan oleh Eyang Prabu. Rama Prabu Siliwangi. Iya, Kalau boleh tahu, sudah berapa lama panjenengan dimuslimkan oleh beliau? sudahlah. Sudah bertahun-tahun. Tepatnya berapa tahun? Ya, semenjak panjenengan dimuslimkan sampai sekarang. Sudah ada 10 tahun lebih. 10 tahun yang lalu berarti. Iya, Sekitar berarti 2014 yang lalu. iya. Hmm, Alhamdulillah. Tapi mohon maaf untuk Iya. pengamanan, saya protek dulu ya. Silahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang izin guru saya sang yang cahaya nirwana. Apabila makhluk gaib yang ada dalam tubuh mediator ini hanya penyusup, bukan yang sebenarnya apa yang dikatakannya, maka otomatis semuanya akan melebur hancur. Allah. Subhanallah. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Sama-sama. Kalau boleh tahu ini yang saya berbicara dengan Aki siapa? Supaya lebih enak untuk saya memanggilnya. Saya dulu biasa dipanggil Bah Brata. Mbah Brata. Iya, Alhamdulillah kalau Mbah Brata. kebetulan saya tinggal di wilayah Karawang. Tinggalnya di wilayah Karawang. Betul, Berarti waktu dulu Mbah Brata dimuslimkan oleh beliau Rama Prabu itu di Karawang. betul. Jadi beliau yang mendatangi Mbah Brata. Kami yang datangi beliau. Kemana waktu itu? Waktu itu maksudnya Rama Prabu sedang ada tugas ke Karawang. Atau gimana? Ada tugas besar waktu itu. Di Karawang. Iya, Ya kalau boleh tahu tepatnya itu wilayah mana di Karawang waktu itu? wilayahnya Timur, barat, sebelah barat. barat. Berarti saat Mbah Brata itu dulu dimuslimkan, eh, banyak yang dimuslimkan. Banyak. Saya mohon maaf. Ya, Ada sedikit serangan-serangan yang silahkan untuk diselesaikan di protek. Bismillahirrahmanirrahim. Radius 100 meter dari majelis ini, semua penyusup. Semua penyusup radius 100 meter dari majelis kami, semuanya hancur lebur. Allah. Agar gaibnya muncul Allah. Sallallahu. Mohon maaf Ya, karena di luar banyak yang tidak suka kehadiran saya. Banyak yang memperhatikan gerak-gerik saya. insya Allah sudah saya protek. Mereka hanya bisa melihat Ya, tapi tidak bisa mendengar. terima kasih. Ya. Karena saya pun dikawal beberapa pasukan. Kita lanjut ngobrol ya Mbak. Ya, silakan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ya entah itu perasaan kami ataupun memang kondisinya seperti itu, kami merasakan bahwa kondisi Pilpres saat ini itu sangat berbeda sekali dengan Pilpres sebelumnya yang begitu gegap gempita. Maka
sampai kata pesta itu tersanding dengan dengan acara demokrasi ini, karena memang agak pempitanya seperti orang berpesta di mana-mana semua orang itu mempersiapkan. Tapi untuk pilpres yang kali ini menurut kami itu sangat berbeda, sangat begitu senyap, diam. Nah, kami ingin tahu secara penilaian goib atau kacamata goib Mbah Brata sendiri, yang Mbah Brata lihat itu apakah sama dengan apa yang kami rasakan? Mohon penjelasannya sedikit. Monggo. Mungkin saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Iya, silakan. Yang saya lihat di alam kami itu sedang ramai. Semua mempersiapkan peperangan. Jadi persiapannya itu peperangan. Ya, di alam kami itu sudah mulai peperangan. Hanya di alam manusia belum begitu besar dampaknya. Semuanya terlihat seperti tidak akan terjadi apa-apa dan tidak akan ada apa-apa. Betul. Tetapi pada hakikatnya akan mengalami kondisi yang sangat berat. Sangat berat. Iya. Di hari haknya. Iya. Subhanallah. Banyak perasaan ketidakadilan yang bangsa manusia rasakan. Iya, lalu. Dan akhirnya mereka mengungkapkan rasa ketidakpercayaannya dengan jalannya mereka. Seperti itu. Kalau dalam istilah bangsa kami itu disebutkan seperti kondisi yang seperti Mbah Brata katakan itu, berarti akan timbul yang namanya emosi tidak percaya. Iya. Ketidakpercayaan yang luar biasa. Yang menyebar semuanya merata. Iya. Kami dari bangsa gaib yang sedang mengemban tugas dari beliau, karena bangsa kami pun tidak semuanya sudah dimuslimkan, tapi ada golongan kami yang belum dimuslimkan tapi sudah mengemban tugas. Kami diberi tugas untuk mengamankan dari segala serangan-serangan nyata maupun tidak nyata. Tidak sedikit dampaknya kepada bangsa kami. Jadi yang terjadi di dunia nyata kami itu juga berdampak pada bangsa goib sana. Iya. Begitu juga sebaliknya. Lebih besar lagi dampaknya kepada bangsa kami. Karena bangsa kami sudah
merasakan dampaknya dari beberapa waktu ke belakang. Seperti apa, Bah? Salah satu contoh dampak yang sangat terasa di alam sana kalau dari kondisi yang tidak kondusif di bumi. Gejolak peperangan. Iya. Kami setiap hari itu tidak henti-hentinya berperang. Karena tidak sedikit dari bangsa gaib yang lain itu tidak mengharapkan perang kami. Iya. Tapi kami mendapatkan tugas agar menjaga Ibu Pertiwi, tanah Nusantara. Mohon maaf, Bah, sebelum kita lanjut, berarti Bah Brata sendiri mendapat tugas itu langsung dari Rama Prabu Siliwangi atau dari pihak guru kita semuanya? Dari Prabu. Iya. Terus tadi Mbak Brata kan disampaikan bahwa Mbak Brata dapat tugas di Karawang. Iya. Apakah wilayah yang menjadi kewenangan Mbak Brata itu hanya wilayah Karawang? Ya, perbatasan antara Karawang dengan wilayah barat. Kasih. Iya. Kalau untuk seluruh wilayah Karawang itu sendiri, siapa yang memimpin? Itu ada lagi. Ada lagi. Tapi bukan bangsa kami. Jadi kalau untuk Mbah Brata itu sendiri hanya khusus perbatasan Karawang wilayah barat. Iya. Karena titik masuknya. Iya, titik masuk masa. Gitu. Iya. Iya. Artinya mungkin sebagai gambaran ya. Iya, gerbang gaib. Oh iya. Oh, ada gerbang gaib dari perbatasan itu. Ada gerbang gaib. Kalau boleh tahu titik lokasinya di mana gerbang? Kalau di wilayah nyata kami. Itu ada di wilayah Tanjung Pura. Jembatannya. Iya. Berarti titik fokus tadi kan Hakim menyampaikan bahwa akan satu kejadian yang luar biasa. Hari H tanggal 14 Februari itu sebagai titik puncak atau titik awal? Titik awal. Titik awal, baru titik awal. Iya. Titik awal. Dan di dalam goib itu sendiri, hari H tersebut berarti akan banyak pasukan-pasukan goib yang tidak suka dengan kondisi nyaman, kondisi damai ini masuk ke wilayah sana. Karena bangsa gaib mereka sudah mempersiapkan semuanya. Bahkan mempersiapkan dari segi hartanya. Harta bangsa goib maksudnya? Iya. Untuk apa? Untuk membuat kekacauan. Maksudnya itu harta goib? Iya. Lalu akan diberikan kepada siapa? Mereka akan menyebarkan uang-uang itu sesuai dengan kepentingannya mereka. Ya, akan dititipkan ada orang-orang yang memang bisa membawa misi mereka. Itu sudah beberapa bulan yang lalu. Mereka sudah mewujudkan uang-uangnya. Gitu. Mereka sudah mewujudkan dalam bentuk uang. Dan sudah
ada sebagian uangnya yang sudah disebarkan. Oh gitu. Sekarang begini, Bah. Kalau dalam pemilihan presiden itu kan ada yang namanya tim sukses, ya. Setiap pasangan itu kita tahu sendiri untuk sekarang ini berarti ada 3 calon, semuanya memiliki tim sukses. Apakah tadi yang Bah Brata maksud itu uang yang disebarkan, yang dititipkan di manusia-manusia yang bawa misi mereka itu orang-orang ini sudah masuk di lingkaran tim sukses ini atau memang di luar Itu hanya sebagian kecil yang masuk? Iya, Jadi yang di dalam tim sukses itu sendiri ada, ada di luar juga ada. ada Artinya yang punya kepentingan yang menyiapkan rencana sesuatu. Iya, Mereka itu nggak ada kepentingan dengan pilpresnya. tidak ada. Mereka Hanya manfaatkan momennya. mementingkan kekuasaan mereka, baik itu di wilayahnya atau di masing-masing pemerintahannya atau di pemerintah pusatnya. Mereka punya kepentingan untuk memperbesar lingkaran mereka. Lalu apakah kondisi ini, apa yang tadi saya jelaskan atau Abah Brata jelaskan, sampaikan, apakah ketiga calon presiden itu paham, tahu bahwa ada orang-orang yang punya kepentingan seperti itu dan mereka ikut mereka? Mereka tahu? Pada dasarnya mereka sudah paham. Mereka semua sudah paham. Karena mereka bukan orang-orang baru. Mereka sudah lebih berpengalaman. Tiganya itu. Iya. Lalu apakah menurut Mbak Brata ada yang bisa diharapkan dari ketiga orang calon ini yang bisa mewakili atau yang bisa minimal ya ikut berposisi seperti Mbah Brata untuk mencegah serangan-serangan dari goib yang ingin menghancurkan? Apakah ada di antara tiga ini? Saya sendiri tidak diberikan kewenangan untuk ikut andil apapun dalam kepentingan itu. Karena bagi saya semuanya sama. Siapapun yang akan memimpin. Siapapun yang akan memimpin negara ini sama. Negara ini butuh sosok seorang kesatria, sosok yang bijaksana, yang menjunjung. Ya makanya kenapa saya bertanya seperti itu, Bah. Tidak ada maksud apa-apa, tidak ada maksud saya untuk menggiring opini saudara-saudara kita pada satu titik. Tidak, kita nggak ada kepentingan ke sana. Kaitan saya dengan tadi yang Mbah Brata sampaikan bahwa Nusantara ini membutuhkan satu sosok satria, dan kaitannya dengan apa yang saya tanyakan tadi, bahwa banyak sedulur-sedulur kita atau mungkin hadis-hadis yang menyampaikan para kiai-kiai ustadz yang menyampaikan bahwa 2024 ini akan muncul orang pilihan yang ditunggu-tunggu, mujtahid, apapun itu, artinya orang yang akan memberikan penyegaran baru dan ingin ya intinya menyelamatkan. Belum. Saatnya. Sosok satria itu masih dalam tahap penggemblengan. Belum dimunculkan. Masih tahap penggemblengan. Karena tidak mudah untuk menjadi
pemimpin Nusantara Gitu. yang bisa menyatukan semua suku, semua agama. Tapi apakah kejadian-kejadian yang tadi Mbah Brata gambarkan akan terjadi sesuatu A, B, C, D? Lalu apa itu maknanya dengan kaitannya munculnya pemimpin itu sendiri? Ada kaitannya kah atau tidak sama sekali? Ada Iya. ketika manusia itu sudah berada dalam kegelapan, maka manusia-manusia itu ada yang berusaha mencari cahaya. Dan dari manusia-manusia itu yang mencari cahaya-cahaya kehidupan, maka di situ ada keinginan-keinginan atau dorongan-dorongan dari mereka yang ingin berjuang dan mengharapkan sosok satria itu dari kejadian-kejadian itu, maka muncullah sosok satria. Oh, jadi prosesnya seperti itu. Iya. Jadi memang kondisi yang akan terjadi itu memang akan menjadi satu kegelapan untuk banyak orang. Iya. Khususnya Nusantara ini. Iya. Yang gelap gulita. Gelap gulita. Tidak ada cahaya. Bukan karena tidak ada cahaya. Tetapi cahaya itu sengaja mereka tutupi dengan hatinya sendiri. Gitu. Berarti bukan kegelapan seperti yang diterjemahkan oleh banyak kiai-kiai saat ini. Yang kaitannya dengan dunia ini akan gelap dengan kabut tebal itu, bukan. Jadi kabut tebal ini sendiri bukan Kabut tebal itu adalah nafsu yang selalu menutupi mata rohani. Oh gitu. Yang selalu menutupi kabut-kabut nafsu, amarah, dengki, iri, ujub, riya, takabur. Itu yang akan menutupi cahaya-cahaya rohani. Gitu, iya. Mereka sudah gelap. Bukan karena tidak ada cahaya, tetapi dengan sengaja mereka menutupi cahaya itu. Betul. Ya Allah, ini sesuatu hal yang soal di luar ekspektasi kami di sini. Banyak dari kami yang menangis dengan keadaan alam yang terjadi saat ini. Berarti hari ini kalau mau saya simpulkan sedikit penjelasan Abah Brata yang terakhir ini, banyak orang yang hari ini tidak sadar berarti, yang menunggu sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi ya. Manusia itu menunggunya itu kegelapan yang dalam wujud fisik, bahwa alam ini akan gelap ditutupi oleh satu kabut, baru mereka akan tahu bahwa ini hari akhir dan mereka akan bertobat. Berarti mereka
Ya salah besar ini. Apa yang mereka tunggu itu nggak akan terjadi. Saya akan mengajukan satu pertanyaan yang mewakili kami. Iya, silakan Bang. Dari bangsa gaib. Silakan Bang. Saya mohon. Saya mewakili ingin bertanya. Apakah bangsa manusia merasakan sedikit kekhawatiran, sedikit saja rasa khawatir akan kejadian akhir zaman ini? Karena yang kami rasakan dari energi-energi manusia itu tidak ada energi ketakutan menghadapi akhir zaman. Seperti itu. Makanya kami menanyakan, apa memang ada sedikit rasa ketakutan, kekhawatiran akan apa yang akan terjadi nanti? Karena kami sedikit pun tidak merasakan rasa khawatir dari bangsa manusia. Mereka sepertinya lebih menikmati kehidupan ini. Iya, betul. Kami mohon maaf panjenengan. Iya. Apabila pertanyaan kami ini lancar, kami mohon maaf. Iya, Mbah Brata tidak salah. Pertanyaan itu juga tidak salah. Cuma karena saya juga tidak mewakili mereka, ya saya juga tidak bisa menjawab, Mbah. Saya hanya mungkin bisa memberikan gambaran tadi terhadap Mbah Brata untuk mewakili bangsa gaib. Kenapa manusia itu sampai hilang rasa khawatir dalam dirinya terhadap hal-hal yang tadi disampaikan? Karena kesalahan persepsi mereka tadi salah satunya yang menjadi penyebab. Yang mereka gambarkan dalam satu berita-berita yang digambarkan oleh ulama-ulama di luaran sana mengatakan kondisi akhir zaman itu seperti ini, seperti ini. Contoh dari satu yang kasus yang pertama kan timbul kegelapan dan kabut tadi. Secara pemahaman mereka nggak punya pemahaman sama sekali terhadap apa yang tadi Mbah Brata jelaskan. Sehingga mereka, saya katakan mereka menunggu sesuatu yang nggak akan pernah datang. Padahal sudah datang gitu loh. Jadi mereka tidak tahu itu apa ya, yang mereka tunggu itu sudah datang, tapi mereka masih menunggu karena tidak melihat. Karena dalam pemikiran mereka itu gambarannya nggak sesuai. Satu itu. Yang kedua, apa ya? Tadi ini saya bukan mewakili dari bangsa kami manusia, saya mewakili secara pribadi saya. Yang saya lihat, yang saya rasakan dari dialog-dialog saya dengan dengan manusia, dengan saudara-saudara kami yang datang ke sini untuk minta pengobatan. Ya karena mereka memang hanya fokus melihat segala sesuatu yang terjadi. Contoh misalkan nanti hari H14 itu yang tadi Abah Brata katakan, itu sebagai pemicu awal ataupun tanda-tanda awal untuk ke sana. Mereka akan melihat itu hanya sebatas lewat pengetahuan ilmiah saja. Bahwa itu karena ada tidak senangnya orang. Mereka hanya sebatas sampai keilmuan itu. Mereka membahasnya hanya sampai titik itu. Tidak pernah membahas bahwa di balik itu semua adalah rencana Allah. Di balik itu semuanya adalah skenario Allah. Di balik semua itu adalah suatu hal yang sudah Allah susun jauh-jauh hari sebelum mereka diciptakan. Mereka selalu menggunakan logika dan akal mereka. Mungkin yang saya tahu permasalahannya itu kenapa terjadi hilangnya rasa khawatir dalam diri mereka. Karena mereka menganggapnya dengan logika mereka dan merasa mereka masih mampu untuk keluar dari permasalahan yang mereka gambarkan sendiri. Kalau saya rasa mungkin seperti itu, Bang. Mereka itu pintar-pintar menurut otak mereka sendiri. Sebenarnya kami pun tidak mempermasalahkan itu. Iya. Karena nanti semua akan Merasakan menerima dan merasakan sendiri. apa Iya, betul. yang seharusnya mereka rasakan. Iya.
Dan di sini pun saya hanya bertugas sesuai dengan perintah yang beliau tugaskan. Iya, betul. Berarti 14 itu pemicu awal ya, Bu? Iya. Apakah kalau boleh tahu, menurut tadi Bang Brata kan lebih bisa melihat bagaimana gemuruhnya di sana. Seperti apa istilahnya persiapan-persiapan di sana. Dari hari H itu 14 itu sampai ke titik puncaknya, titik puncak yang artinya kondisi yang memang semrawut segala macam. Berapa hari selang dari situ atau sama sekali kondisi yang belum terjelaskan? Sesuatu yang belum bisa kami ungkapkan karena sampai saat ini dari bangsa kami masih mempersiapkan penjagaan. Tidak sedikit bangsa gaib yang sedang menuju pusat ibu kota untuk menjaga. Hanya baru saat ini saja bangsa-bangsa kami dikerahkan sebegitu banyak dari setiap wilayah. Iya, berarti ada kesamaan kondisi berarti, Wah. Tadi saya jelaskan di bangsa manusia, institusi yang berkaitan dengan pengamanan seperti polisi, TNI pun di dunia nyatanya di kami di Nusantara ini kan juga ada informasi sedang dipersiapkan digodok tidak seperti biasa-biasanya. Kenapa ada kesamaan? Atau ada informasi juga? Sebenarnya mereka sudah mengetahui. Sebenarnya bangsa manusia itu paham. Iya. Maka dari itu mereka mempersiapkan dari segi keamanannya. Dan tidak sedikit mereka yang mempersiapkan itu masih ada darah keturunan kami semua. Gitu. Jadi ada ikatan rohani, ya, ikatan batin. Ada darah-darah perjuangan yang masih melekat pada diri mereka. Itu tidak akan pernah hilang. Sekecil apapun darah perjuangan, tapi itu darah-darah kami. Yang suatu saat nanti akan mencari sejatinya mereka. Mereka akan berjuang menjaga Nusantara. Alhamdulillah. Mereka tidak pernah merasa takut. Mereka tidak pernah merasa gentar untuk menghadapi apapun dan menghadapi siapapun. Karena itu tugas yang sudah mereka embankan. Mereka sudah rela mengorbankan darahnya, mengorbankan nyawanya demi Ibu Pertiwi, demi Nusantara, demi tanah Nusantara.
kami di bangsa gaib. Kami rela apapun yang terjadi pada kami. Kami akan terus berjuang. Karena itu amanah. Tugas yang sudah saya terima dan saya harus jalankan. Alhamdulillah. Ya, semoga apa yang saat ini Mbah Bratamban dalam amanah yang disampaikan oleh beliau Rama Prabu Siliwangi bisa dijalankan dengan penuh Ya semangat Allah, ya Rabbal Alamin. Apapun yang akan terjadi dengan bangsa kami itu sudah suatu yang harus kami terima. Lalu dalam mengemban tugas ini Mbah Brata di perbatasan sana sebagai pintu gerbang, berapa pasukan yang menjadi kekuatan Mbah Brata sendiri yang diamanahkan? Banyak. Ada berapa kalau boleh tahu? Triliunan. Triliunan. Ya. Subhanallah. Karena di situ pusat peradaban. Pusat peradaban. Ya. Kota yang akan dimasuki itu maksudnya? Ya. Di situ letak sejarah dan tidak sedikit bangsa gaib ya di sana sudah dimuslimkan, baik itu dimuslimkan melalui beliau ataupun melalui murid-murid dari Maha Guru Panjenengan. Yang Mbah Brata maksud itu Karawang atau Jakarta? Karawang. Oh, subhanallah. Ya mudah-mudahan kami juga mohon doa dari Mbah Brata dan semua goib yang sudah menjadi muslim dan di bawah perintah beliau supaya kami juga diberikan kekuatan, keteguhan, istiqomahan seperti yang dimiliki oleh Mbah Brata saat ini. Karena memang kadang bangsa manusia itu jauh lebih lemah, sangat mudah sekali terprovokasi, sangat mudah sekali tergoyahkan oleh sesuatu yang memang ditujukan untuk merusak keteguhan kami. Mohon doanya biar kami semua selalu bisa istiqomah di sini. Karena bangsa kami itu sudah tidak ingin kekayaan. Ya. Bangsa kami itu hanya diuji melalui kesaktian dan kesombongan. Tetapi bangsa manusia itu banyak tahapan-tahapan ujiannya. Dan kami pun bangsa gaib tidak menyalahkan bangsa manusia. Kami jauh lebih menghargai bangsa manusia. Karena bangsa manusia itu bangsa yang lebih sempurna daripada bangsa kami. Kalau Mbah Brata sendiri sudah tahu kalau di sini itu ada majelis. Sudah berapa lama Mbah Brata mengetahui kalau sini? Sudah lama. Sudah lama. Iya. Kebetulan saya diberi tugas untuk keliling wilayah Karawang. Iya. Tapi majelis ini masih baru, Mbah.
Betul memang. Tapi energi tempat ini sudah lama. Sudah lama tempat ini mempunyai daya energi yang begitu besar. Dan kami pun paham dengan tempat ini. Tapi ada sesuatu yang belum bisa saya sampaikan. Tapi saya sudah meminta izin. Kelak nanti kami yang berada di baris depan membutuhkan bantuan. Kami sudah diberi izin untuk diberi bantuan. Dari sini maksudnya? Dari setiap wilayah yang ada di wilayah Karawang. Ya, insya Allah kita sama-sama untuk berjuang sesuai dengan arahan beliau, guru besar kita semuanya. Karena di sini adalah letaknya cikal bakal perjuangan Nusantara di Karawang. Iya, semangat juangnya, tetapi tidak mudah juga melawan pemberontaknya. Ya, terima kasih Ki atas. Saya mohon maaf panjenengan apabila saya beserta para pengawal saya kurang berkenan di hati panjenengan. Tidak. Kami mohon maaf. Dan apabila ada tutur bahasa kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Itu semua kekurangan dari kami. Tidak, saya maafkan dan tidak ada yang harus dimaafkan. Justru kami dari sini, dari Padepokan Cahaya Siliwangi yang meminta maaf pada Mbah Brata yang sudah meminta senggang waktunya untuk bisa hadir di sini dan ya berdialog sedikit tentang hal-hal yang memang banyak dipertanyakan pada dulur kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan, bisa saling mendoakan untuk mengemban amanah dan tugas ke depannya. Sekali lagi, saya mewakili Padepokan Cahaya Siliwangi dan seluruh teman di sini ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya Mbah Brata dan selamat menjalankan tugasnya kembali. Monggo silahkan. Kami mohon pamit. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang ada dalam semoga saksikan berkeluar dari kantor Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sedulur semuanya, baru saja kita selesai melakukan proses mediumisasi dan ada beberapa hal yang memang di luar ekspektasi kita ya, termasuk salah satu yang dijabarkan tadi tentang kondisi gelap yang akan dialami oleh manusia yang hari ini banyak sekali dibahas, digembar-gemborkan di media sosial. Dan ternyata gambaran kegelapan itu sama sekali jauh, bahkan bertolak belakang dengan apa yang mereka gambarkan selama ini. Jadi ya nanti silahkan
tonton berulang-ulang supaya paham. Semoga dan mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Amin, ya Allah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kami berdua mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.